حي على Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin kana shadiqul wa'di wa kana rasulan nabiyya wa ala alihi wa sahbihi alladhina yuhsinuna islamahum wa lam yaf'alu syai'an fariya. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, Khatib berwasiat dengan wasiatut taqwa. Mari kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam arti yang sesungguhnya, yakni melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Sampai hari ini sudah 10 hari kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Dan sebelum memasuki bulan Ramadan, kita mendengar seruan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian semua melaksanakan ibadah saum di bulan Ramadan sebagaimana telah diwajibkan kepada umat-umat sebelum kalian, agar kalian termasuk orang-orang yang bertakwa. Ayat ini menyeru orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum. Dan alhamdulillah kita sebagai orang yang beriman merespon seruan Allah ini, dan kita melaksanakan ibadah saum yang sampai hari ini sudah kita jalani 10 hari, dan insya Allah kurang lebih 20 hari lagi kita akan menyelesaikan ibadah saum Ramadan tahun ini.
tujuannya tidak lain berdasarkan ayat ini adalah agar kita digolongkan oleh Allah kepada orang-orang yang muttaqin, kepada orang-orang yang bertakwa. Dan tempat kembali orang yang bertakwa itu nanti di akhirat adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan Allah, apabila ibadah saum Ramadan itu diibaratkan sebagai sebuah perjalanan, maka kita baru menempuh 1/3 perjalanan dan kita akan menyelesaikan 2/3 perjalanan lagi. Apabila diibaratkan perjalanan, maka perjalanan yang 10 hari ini ternyata kita sudah bisa mengukur diri dan juga kadang-kadang bisa menilai umat Islam yang lain ketika melaksanakan ibadah saum Ramadan. Di 10 hari awal ini ternyata ada banyak orang yang melaksanakan ibadah saum Ramadan dengan kekuatannya masing-masing, yang ternyata ada sudah merasa capek dan lelah padahal baru 10 hari melaksanakan ibadah saum Ramadan. Bukan hanya saumnya tapi juga ibadah-ibadah yang lainnya. Di awal-awal semangat melaksanakan qiyamul Ramadan, melaksanakan tarawih, tapi baru 10 hari melaksanakan ibadah tarawih, banyak orang yang sudah tidak tahan lagi sehingga ia berhenti tidak melaksanakan sholat tarawih. Dan itu ditandai dengan berkurangnya orang-orang yang melaksanakan sholat tarawih di masjid. Seandainya ibadah saum Ramadan ini diibaratkan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, maka selama 1 bulan Ramadan kita digembleng dengan pembelajaran tentang hidup manusia. Dan tentu dari pembelajaran tentang hidup manusia, nanti keluar dari syahrul Ramadan sebagai syahrut tarbiyah, sebagai bulan pendidikan, maka akan melahirkan orang-orang yang lulus dalam proses pembelajarannya, dan akan pula melahirkan orang-orang yang gagal dalam proses pembelajarannya. Dan ternyata baru kelas pertama saja 1 tahun, untuk 3 tahun berikutnya dalam proses pembelajaran banyak orang yang tidak bisa bertahan sehingga tidak sampai finish. Apabila bulan Ramadan diibaratkan sebagai bulan pembelajaran, maka ternyata banyak orang yang gagal dalam pembelajarannya, bahkan baru hanya 10 hari saja di bulan Ramadan ini. Dan seandainya ibadah saum Ramadan diibaratkan sebagai sebuah perang melawan hawa nafsu, ternyata dalam peperangan ini banyak orang-orang yang ternyata dikalahkan oleh hawa nafsunya dan bukan mengalahkan hawa nafsunya. Sehingga dalam 10 hari di awal bulan Ramadan ini banyak orang yang tidak bisa menaklukkan hawa nafsu, yang tidak bisa menaklukkan perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, yang tidak bisa menaklukkan keharaman-keharaman, tapi justru ia malah melakukan semua itu karena perangnya sudah diawali dengan kekalahan. Hadirin al-Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis dikatakan bahwa as-saumu junnatun. Saum itu adalah perisai. Kalau kita mengingat perisai dalam peperangan melawan musuh, ketika kita sampai ke medan perang, maka kita akan menggunakan perisai sebagai sarana, sebagai alat untuk menahan diri dari serangan-serangan musuh.
Dan ternyata Ramadan diibaratkan sebagai sebuah perisai untuk menahan diri dari serangan musuh. Dan serangan musuh itu tidak lain adalah hawa nafsu, terutama yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Karena itu hal-hal yang membatalkan puasa adalah merupakan simbol kesenangan duniawi, yakni makan, minum, dan berhubungan suami istri pada siang hari. Itu adalah sebagai simbol kesenangan duniawi. Dan ketika pada bulan Ramadan semua itu harus ditahan, maka logikanya adalah bahwa bulan Ramadan adalah sebuah bulan di mana seharusnya kita berusaha untuk meninggalkan kesenangan-kesenangan duniawi. Yang kesenangan duniawi itu selama 11 bulan lamanya kita selalu melakukannya karena memang tidak ada larangan untuk itu. Oleh karena itu 1 bulan Ramadan kita balikan fakta ini. Ada seorang ulama yang mengatakan, bukankah Ramadan dirasakan sebagai pengikat kemerdekaan dan memutar balik kebudayaan? Jadi bulan Ramadan ini bagi kita harus dijadikan sebagai sarana, sebagai pendidikan untuk mencoba siap ketika memutar balik kebudayaan, ketika memutar balikan fakta, ketika memutar balikan kebiasaan. Biasa kita makan pada siang hari, minum pada siang hari, bersenang-senang secara duniawi pada siang hari. Bulan Ramadan harus dibalikan fakta itu. Tinggalkan urusan-urusan dunia. Paling tidak prosentasenya diperbanyak untuk urusan-urusan akhirat. Masuk bulan Ramadan jangan melulu mengurus urusan-urusan dunia. Masuk bulan Ramadan jangan melulu mengurus urusan-urusan harta. Masuk bulan Ramadan jangan melulu mengurus hal-hal yang berkaitan dengan raga kita, dengan badan kita. Tapi pada bulan Ramadan kita dilatih untuk supaya kita meninggalkan urusan-urusan duniawi dan lebih fokus kepada urusan-urusan ukhrawi. Karena kita sesungguhnya sedang perang melawan hawa nafsu. Dan ketika karena perang melawan hawa nafsu, maka hawa nafsu itulah yang harus kita perangi. Dan kita harus kuat. Ternyata sebulan Ramadan, 1 bulan lamanya, baru 10 hari saja banyak orang yang tidak bisa bertahan dalam perang melawan hawa nafsu ini. Badan kita memang semakin lemah. Badan kita semakin lemas. Puasa semakin terasa memberatkan. Dan ternyata di akhir-akhir bulan Ramadan Allah malah menambah ibadah yang juga akan menambah sangat berat. Di antaranya adalah i'tikaf pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dalam kondisi badan sudah semakin lemah, tapi kemudian ditambah lagi sebuah beban yang semakin berat. Tapi semua itu harus dijalani. Oleh karena itu, bulan Ramadan adalah ujian bagi kita. Apakah kita mampu bertahan untuk tetap dekat dengan Allah? Apakah kita mampu bertahan untuk semakin bertakarub kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan segala yang diperintah oleh Allah dan menjauhi segala apa yang dilarangnya. Semakin lemas badan kita, semakin lemah badan kita, tapi semakin berat apa yang harus kita lakukan dan harus kita hadapi. Tapi itulah yang harus kita lakukan apabila kita mengaku diri sebagai orang-orang yang beriman, yang ingin meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan 20 hari yang akan datang kita semakin kuat, semakin hebat, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semakin menyadari bahwa perjalanan ini, bahwa perang ini suatu saat akan berakhir dengan ujian kepada kita. Apakah kita termasuk orang yang menang dalam berperang melawan hawa nafsu, atau kita termasuk orang yang kalah, yang dikalahkan oleh hawa nafsu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi kekuatan kepada kita, sehingga Allah mengakui kita
mengklaim kita dan menunjukkan kita kepada jalan yang lebih baik, jalan yang lurus, jalan ketakwaan, dan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita kepada surga Allah dalam ridhonya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkenan memberi perlindungan kepada kita semua. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.